Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian setelah melalui ulangan penilaian tengah semester? Bu Guru harap kalian bersyukur, selalu sehat, apapun hasil yang kalian dapat saat PTS kemarin. Jika sudah baik, selalu bersyukur dengan cara belajar terus ditingkatkan, dan jika mendapati nilai kalian kurang baik, berarti artinya belajarnya harus ditingkatkan, lebih semangat untuk belajar dan membaca materi di buku pelajaran. Baik anak-anak, video pembelajaran kali ini Bu Vera sudah masuk di tema 4. Dan buku paket tematik yang dipakai adalah buku paket 4B. 4B ini ada tema 4 dan tema 5 ya anak-anak. Tema 4 ini membahas tentang berbagai pekerjaan. Nah, dalam video kali ini Bu Vera akan membahas pelajaran IPA di subtema 1 tema 4. Kebetulan anak-anak, kompetensi dasar atau capaian ilmu yang harus kita kuasai di tema 4 ini, subtema 1 adalah masih tentang upaya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Jadi temanya tetap sama seperti di tema 3 ya, kompetensi dasar yang ingin dicapai, sehingga Bu Vera tidak memberikan catatan, tapi nanti silahkan buku paket dan LKS kalian akan Bu Guru sertakan halamannya di halaman berapa, silahkan digarisbawahi, dibaca, kemudian dipahami ya anak-anak. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, materi yang pertama seperti yang tertera di layar adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Anak-anak masih ingat ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu atau kekayaan alam yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, sumber daya alam ada dua, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, kita itu memiliki hak anak-anak. Kita memiliki hak untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya sumber daya alam itu sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi ingat, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian dan menjaga keseimbangan sumber daya alam tersebut. Tapi terkadang banyak yang memanfaatkan sumber daya alam secara tidak terbatas atau seenaknya atau tidak bertanggung jawab. Nah, hal ini anak-anak membawa dampak yang tidak baik, baik bagi diri sendiri, masyarakat, ataupun bagi lingkungan yang digunakan secara berlebihan tadi anak-anak. Nah, berikut ini Bu Guru sampaikan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan anak-anak. Jadi digunakan sesuka hati tanpa rasa tanggung jawab. Yang penting oknum manusia ini dapat merasakan manfaat dari lingkungan. Tapi caranya salah ya. Nah, yang pertama adalah menangkap ikan dengan pukat harimau. Jadi anak-anak, kita menangkap ikan di laut itu boleh-boleh saja, tapi harus menggunakan alat yang ramah lingkungan. Nah, pukat harimau ini anak-anak adalah sebuah alat yang sangat berbahaya, karena alat ini tuh bisa merusak ekosistem alam. Jadi ikan yang kecil, ikan yang langka, ikan yang besar, bahkan yang kecil, bibit ikan pun ikut tersaring dan banyak ikan yang mati. Kemudian yang kedua adalah menangkap ikan menggunakan racun atau bahan peledak. Ini pun sama anak-anak, ikan kecil, ikan besar, ikan sedang, ikan langka, atau bibit-bibit ikan kecil-kecil pun itu ikut juga mati. Kemudian yang ketiga adalah penebangan hutan secara tidak terkendali. Yang penting dapat keuntungan, dapat banyak kayu. Padahal dampaknya adalah hutan gundul, nanti timbul erosi dan banjir serta tanah longsor. Nah, Guru jelaskan ya sedikit tentang erosi. Erosi adalah pengikisan tanah yang disebabkan oleh laju atau aliran air hujan. Jadi pernah Bu Guru sampaikan kemarin di tema 3 bahwa akar pohon adalah penahan tanah agar ketika hujan deras atau banjir, tanah tersebut tidak ikut aliran air hujan atau tidak terkena erosi. Nah, karena hutannya gundul, otomatis
tidak ada pohon atau akar pohon yang mengikat tanah sehingga akan gampang terkena erosi, ikut laju aliran air hujan. Begitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya yang akan Bu Guru bahas adalah pentingnya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Ini ada di buku paket kalian halaman awal ya. Nah, anak-anak seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya, bahwa menjaga kelestarian alam, menjaga keseimbangan alam adalah tanggung jawab kita, adalah kewajiban kita untuk menjaganya. Nah, salah satunya adalah menjaga kelestarian pohon bakau. Anak-anak tahu kan dan pernah lihat pohon bakau? Di mana? Betul, pohon bakau biasanya ada di daerah pesisir atau di tepian laut. Kenapa demikian? Karena pohon bakau ini anak-anak fungsinya sangat banyak. Salah satunya adalah mencegah abrasi. Apa itu abrasi Bu Guru? Abrasi adalah pengikisan tanah atau pengikisan pantai oleh air laut. Nah, ingat-ingat ya. Jadi kalau banyak pohon bakau yang ditebang atau penanaman pohon bakau yang sedikit, lama-lama air ombak dari laut, aliran ombak itu lama-lama menghantam pinggiran pantai anak-anak. Lama-lama pantainya atau tanah di pantai tadi terkikis seperti yang ada di gambar itu ya, dilihat. Nah, ada tanda panah itu. Nah, itu adalah salah satu terganggunya keseimbangan alam di pantai karena abrasi oleh air laut. Jadi tanah yang ada di tepi pantai tadi terkikis oleh air laut atau oleh ombak. Nah, jika di sekitar pantai tadi banyak ditanam pohon bakau di sekitar laut, di tepi-tepi pantai itu, otomatis ketika mencapai daratan, ombak tadi akan berkurang anak-anak kekuatannya sehingga tidak terlalu merusak daratan atau merusak pantai. Jadi ingat-ingat ya, ada dua, ada erosi, ada abrasi. Kalau erosi itu pengikisan tanah karena laju atau aliran air hujan, atau air sungai. Sedangkan abrasi adalah pengikisan tanah atau pengikisan pantai oleh air laut atau oleh ombak dari laut. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, selain itu ada beberapa cara atau usaha yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Coba sebutkan. Apa? Betul, penanaman hutan kembali atau bisa disebut dengan reboisasi. Kemudian membuat tempat aliran sungai. Kemudian aliran sungai tadi bisa kita manfaatkan untuk membuat tambak, untuk budidaya hewan apa atau budidaya apa. Nah, seperti itu ya. Kemudian meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas seperti matahari, angin, air dimanfaatkan untuk membuat sumber energi apa nak? Alternatif. Betul sekali. Nah, selanjutnya yang dapat kita usahakan adalah selain tadi reboisasi, kemudian melakukan tebang pilih. Jadi pohon yang tua ditebang, pohon yang muda dibiarkan, itu namanya tebang pilih ya. Kita juga bisa merawat sumber daya alam, menjaga keseimbangan alam dengan menjaga hewan, menjaga tumbuhan, kemudian seperti yang ada pada gambar ini ya. Kemudian anak-anak bisa membuat terasering. Terasering itu sistem bercocok tanam pada tanah yang miring. Seperti yang ada pada gambar di buku LKS kalian ya nak, halaman 13. Nah, terasering ini mencegah terjadinya erosi anak-anak. Jadi ketika turun hujan deras, tanah di bagian atas tidak ikut terkikis ke bawah. Nah, ini fungsinya terasering. Nah, kemudian yang terakhir adalah kegiatan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, anak-anak, kita bisa melakukan
usaha menjaga keseimbangan dan pelestarian alam. Contohnya di sungai ya. Di sungai kadang ada penyebab pencemaran yaitu limbah-limbah cair dari industri, kemudian limbah deterjen, kemudian racun untuk menangkap ikan. Nah, bagaimana kita melestarikannya? Ya berarti tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, atau sampah limbah pabrik ke sungai. Kemudian tidak menggunakan bahan peledak saat menangkap ikan, tapi menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti pancing, gitu ya, tombak. Nah, kemudian melakukan kegiatan pembersihan dan reboisasi di daerah aliran sungai. Nah, jadi supaya ketika turun hujan, sungainya tidak longsor ke bawah, tidak terkikis karena tertahan oleh akar dari pohon tersebut. Selanjutnya misalkan di laut contoh penyebab pencemarannya ya limbah dari sungai, racun dari bahan peledak, kemudian tumpahan minyak dari kapal ataupun kilang minyak. Nah, bagaimana cara melestarikannya? Tidak mengambil atau merusak terumbu karang, serta melakukan pemeliharaan hewan laut. Masih ingat nggak bagaimana pemerintah melakukan pemeliharaan biota-biota di laut? Nah, dengan cara mendirikan taman laut ya. Taman laut ini fungsinya untuk melindungi ekosistem yang ada di laut, baik terumbu karangnya ataupun hewan-hewan yang ada di laut. Selanjutnya, tidak menggunakan bahan yang berbahaya untuk menangkap ikan. Nah, jadi anak-anak sebenarnya pembahasannya itu hampir sama dengan tema 3. Yang penting kalian mau membaca materi tersebut, mengulang, kemudian dipahami. Demikian ya anak-anak pembahasan tentang materi IPA subtema 1 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa diberi tanda buku paket dan LKS-nya, dibaca dan dipahami. Terima kasih sayang, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.